Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratu Mulia, NIM 19 12 11 650, kelas 2C dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan rangkuman berdasarkan dari video yang telah saya tonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, di mana HIV itu sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus. Jika sudah menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan jika tidak dapat diobati atau tidak dapat dicegah, maka pada akhirnya akan menyebabkan AIDS pada orang yang terinfeksi. Adapun pengertian AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi, setelah diserang dan merasakan HIV sudah menyerang sistem imun tubuh manusia, maka dapat terjadi defisiensi kekebalan dan keadaan inilah yang disebut dengan AIDS. Adapun perilaku yang berisiko terhadap AIDS, yang pertama yaitu pada anak yang usia muda, di mana pada usia ini sangat berisiko mengalami HIV atau AIDS. Karena pada usia ini sangat rentan, karena kelompok usia yang masih produktif. Maka dari itu, rentan terhadap penularan dari HIV atau AIDS. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020, orang dengan HIV atau AIDS atau ODA mencapai 543 orang. Dengan HIV atau AIDS atau ODA mencapai 543 orang, di mana jika dilihat dari jenis kelaminnya, ternyata 70% adalah berjenis kelamin laki-laki dan 30% berjenis kelamin dari berjenis kelamin wanita. Usia yang sangat produktif yang terserang penyakit HIV atau AIDS ini yaitu yang berusia 28 tahun sampai yang berusia dengan 49 tahun, karena usia ini sangat rentan mendapatkan HIV atau AIDS karena sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kemudian pada usia kelompok muda ini juga terjadi kecelakaan kerja dan penyakit di tempat kerja. Ini merupakan salah satu resiko penularan dari HIV atau AIDS ini. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit AIDS atau HIV ini, di mana faktornya tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama itu faktor fisik. Yang mana pengertian dari faktor fisik ini pada remaja masih berkembang sehingga dapat mengganggu perkembangan sel-sel pada remaja akibat kecelakaan kerja, karena fisik remaja itu sangat rentan terkena penyakit HIV atau AIDS karena dalam perkembangannya ia sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Kemudian yang kedua itu faktor psikososial, yang mana pengertian dari faktor psikososial ini dan faktor emosional di mana usia muda masih labil, karena dengan usia yang masih labil ini ia sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting adalah perilaku masa muda yang sangat beresiko, seperti perilaku seksual, karena di mana kaum muda masih aktif seksualnya, yang mana kaum muda ini masih memiliki seksual yang tinggi dalam dirinya, sehingga dengan adanya hubungan seksual maka penyakit HIV atau AIDS ini sangat mudah ditularkan. Kemudian pada dunia kerja adanya perilaku yang kurang pendidikan dan informasi, pengalaman kerja dan juga faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan jenis pekerjaan, yang mana seseorang yang kurangnya
adanya pendidikan dan kurang adanya terpapar informasi mengenai apa itu HIV atau AIDS dan bagaimana penyebabnya dan bagaimana ia bisa menyerang tubuh, maka jika kurangnya terpapar informasi dan kurangnya pendidikan tersebut, maka seseorang sangat mudah tertular penyakit HIV atau AIDS ini, yang mana mereka tidak mengetahui apa akibat yang akan terjadi dari penyakit HIV atau AIDS ini. Kemudian pada ibu hamil atau ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya. Lalu pada ibu hamil juga menularkan pada anaknya yang saat dia melahirkan. Yang mana caranya dapat melalui persalinan dan menyusui. Seorang ibu hamil yang kurang terpapar informasi mengenai apa itu HIV dan bagaimana HIV itu juga bisa menular dan menyebabkan hal yang sangat merugikan pada anak yang sedang ia kandungnya. Setelah ibu tersebut bersalin, maka anak tersebut juga akan menderita penyakit HIV atau AIDS. Setelah itu anak tersebut akan menyusui, maka anak tersebut sudah tertular penyakit HIV atau AIDS. Yang mana kita ketahui bahwa anak bayi sangat rentan untuk menerima penyakit, yang mana sistem kekebalan tubuhnya sangat mudah terinfeksi oleh penyakit lainnya. Kemudian ada pada perilaku berganti pasangan seksual tanpa menggunakan alat pencegahan atau pengaman. Yang mana kita ketahui bahwa seorang remaja atau seorang anak muda sangat mudah bergonta-ganti pasangan tanpa ia ketahui bahwa pasangannya tersebut menderita penyakit HIV atau AIDS. Jika seorang anak muda suka gonta-ganti pasangan, maka secara tidak langsung tanpa ia ketahui bahwa pasangannya tersebut mengidap penyakit HIV, maka langsung ditularkan kepada pasangannya yang lalu adanya penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Di luar semua perilaku ini, HIV tidak menular. Penggunaan jarum suntik secara berganti-gantian dapat menularkan penyakit HIV karena kita tidak mengetahui bahwa seseorang yang telah menggunakan jarum suntik tersebut apakah ia dalam keadaan sehat atau tidak mengidap penyakit lainnya. Kemudian jika seseorang yang sudah menggunakan jarum suntik tersebut mengidap penyakit HIV, maka kemudian digunakan oleh orang lain, maka secara tidak langsung penyakit HIV atau AIDS ini sudah ditularkan kepada orang yang menggunakan selanjutnya. Kemudian lalu melalui transportasi darah. Melalui transfusi darah, penyakit HIV juga dapat ditularkan karena di dalam darah orang yang menderita penyakit HIV atau AIDS ini terdapat virus yang mudah untuk menyerang orang yang mendapatkan donor darah tersebut. Maka secara tidak langsung melalui transfusi darah ini, orang yang menerima transfusi darah ini sudah menderita penyakit HIV. Kemudian penggunaan narkoba seperti penggunaan narkoba jarum suntik beresiko positif HIV atau AIDS. Perilaku ini merupakan resiko paling rentan penularan HIV atau AIDS. Kemudian, yang mana kita ketahui sel T penting dalam perkembangan dari infeksi HIV menjadi AIDS. Sel T membantu memainkan peran besar dalam memberikan sinyal pada yang lain, sel kekebalan tubuh, untuk datang menghancurkan partikel infeksius yang menyerang tubuh kita seperti virus flu, bahkan virus HIV. Karena HIV atau AIDS ini suka menginfeksi dan membunuh sel-sel ini. Ini mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Karena jika kekebalan tubuh kita sudah menurun, maka
penyakit HIV atau AIDS ini sangat mudah menyerang tubuh kita dan membuat tubuh kita tidak berfungsi dan membuatnya tidak berguna lagi. Yang mana dengan adanya penyakit HIV atau AIDS ini, kita akan mendapatkan efek yang sangat berbahaya sekali. Saat sekarang ini penyakit HIV atau AIDS ini sangat rentan menyerang usia di kalangan muda dengan kurangnya terpapar informasi dan pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.